Nah, ini muncul si Tempo. Padahal enggak loh, kalau kalian ngikutin KDM udah dari lama. Nah, Baraya harusnya curiga dong saat DPRD ngeluh tentang kalau Baraya nggak tahu George Soros itu. Nah, informasi-informasi bocoran ini dapatnya itu dari mana? Di Tempo kamu ketahuan ya cara mainnya. Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat. Baraya, kemarin Baraya nonton Tempo bocor alus yang ngomongin tentang Kang Deddy Mulyadi. Kalau Baraya lihat, saya jujur aja, saya melihatnya kayak lagi lihat acara gosip. Seperti biasa, narasi yang selalu digaungkan oleh publik, oleh elit, oleh wartawan adalah kalau KDM mau nyapres di 2029. Padahal enggak loh, kalau kalian ngikutin KDM udah dari lama, KDM itu nggak ada mikir jadi calon presiden, melainkan ingin mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan Baraya tahu nggak, kontennya dari bocor alus ini yang tentang Kang Deddy Mulyadi bertepatan waktu uploadnya dari kemarinnya ada kejadian walkout anggota DPRD dari fraksi PDIP. Nah, Baraya harusnya curiga dong saat DPRD ngeluh tentang anggaran ini yang disunat sama KDM untuk keperluan rakyat. Nah, ini muncul si Tempo. Baraya harus wajib bertanya dong, ini ada apa sebenarnya? Usut punya usut, ternyata Tempo ini didanai oleh MDIF. Dan MDIF ini adalah lembaga non-profit yang markasnya ada di New York, Amerika Serikat. Ternyata banyak duit masuk dari George Soros ke MDIF ini yang nilainya gak main-main. Kalau Baraya nggak tahu George Soros itu jadi adalah semacam dalang tidak langsungnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia pada tahun 1998. Nanti deh kalau ada waktu saya mau bikin video tentang ini. Lanjut. Nah, informasi-informasi bocoran ini dapatnya itu dari mana? Dari seseorang yang namanya Stefanus Pramono. Nah, dulu itu sempat kontroversi juga antara dua versi cerita yang berbeda, antara yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier sama podcastnya Bocor Alus Politik tentang pertemuan Prabowo sama Jokowi. Kalau mau diulas lebih dalam, kontroversi yang dibuat oleh Bocor Alus Politik bukan pertama kali. Sudah ada sebelumnya dari mereka memberitakan tentang Erick Thohir dan pejabat-pejabat di zaman Jokowi lainnya. Mereka dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Balik lagi ke isi kontennya Bocor Alus Politik tentang Deddy Mulyadi ini, ternyata wartawan-wartawan ini yang ada di podcast ini, mereka kan ke rumah lembur pakuannya Kang Deddy ya, yang di Subang itu. Mereka menjelaskan lah semuanya, ornamen Sunda, lukisan. Tapi kok tiba-tiba dia ngomong, kok akang kaya raja, tanda kutip. Aing punya lukisan Prabu Siliwangi di kamar Aing. Gak bikin Aing jadi raja itu. Atau Aing majang foto Aing lagi ada 2 harimau. Itu gak bikin Aing pengen disebut raja loh, gitu loh. Kalau saya sih lebih ke mengagumi sosok Prabu Siliwangi. Yang saya itu pengen punya kodam maung warna putih. Gue pengen punya kekuatan di situ. Bukan kekuatan politik doang, tapi keteguhan hati dalam filosofi Sunda. Nah, apa kesimpulan gue dari obrolan pertamanya? Gak penting kalau lu ke lembur pakuan yang disoroti itu keasriannya, keelokannya dalam sebuah hegemoni budaya Sunda. Itu yang disoroti dan itu wajib menjadi percontohan kampung, desa, seluruh Indonesia. Menurut saya, bukannya nggak gosip, ini ada lukisan, ini ada kereta kencana, ih kamu raja ya? Nah nawanan, kamu teh ngapain, nggak penting. Nah, Baraya sadar nggak, yang bangun narasi, kalau KDM itu raja, ya nggak jauh-jauh PDIP sama Tempo ini. Nah ini tuh gara-gara apa? Karena Kang Deddy pernah ngomong istilah raja di pidatonya di Musrenbang. Di Tempo kamu ketahuan ya cara mainnya. Kamu wartawan Tempo, kamu tahu nggak orang Sunda itu beki heureuy. Misal gini, orang sekarang jadi ketua RT, wah, aing disegani rakyat aing. Pasti ada yang heureuy bawahan aing, wah, Prabu ya, Prabu raja. Kamu nggak akan nyampe ke situ Tempo. Nah si Tempo tengarti budaya Sunda teh aya ngaranna ngalelewean. Nah iya ku si Tempo teh sama si Tempo dikemas dalam sebuah kontroversi, dibikin seakan-akan serius. Padahal manaon atau Kang Deddy yang disebut raja. Naon, ayeuna mah geus negara demokrasi, republik, dan masyarakat Sunda mah teu boloho atau enggak bodoh. Nah, sama juga kayak kamu wartawan Tempo, ngalelewean Kang Deddy naik Lexus. Da Kang Deddy mah sederhana, mun dia mau beli mobil mewah maka beli.
gaji YouTube nah orang yakin lebih gede dinu aya social blade. Ya, ngomong-ngomong social blade, hey Tempo, aing kira, orang kira kalian itu media A1 beneran. Kok kamu kasih tahu informasi tentang gajinya Kang Deddy YouTube, kok jadi nyadur social blade? Ini teh gimana? Kalian teh katanya berita A1, semua orang gak bisa buka social blade lihat gaji YouTube. Itu teh nggak akurat tahu. Nah terus, apalagi yang lucu tentang Tempo ini, di video ini dia ngomentarin atau mau buat narasi seakan-akan jadi mulai ini mau berkhianat sama siapa? Sama mentornya dulu, ada namanya Bapak Ade Komarudin. Nah putrinya itu katanya nyalek dan jadi saingan, terus mau dibuat narasi seakan-akan Kang Deddy itu marah katanya karena harus bersaing sama si putrinya Pak Ade Komarudin. Nah si Tempo ini mau ngapain? Mau buka-buka cerita lama, mau buka-buka apa, hal-hal yang udah lewat, hal-hal yang udah lewat, udah nggak penting lagi gitu. Hey Tempo, katanya kamu aktual, terpercaya, berita A1. Kenapa kamu kayak berita gosip ini teh, ngomongin putrinya Ade Komarudin segala? Ini sampai dia ke isunya tentang Ridwan Kamil. Jadi mau dibikin narasi seakan-akan Kang Deddy teh benci ke Ridwan Kamil teh. Padahal mah Kang Deddy sama Kang Ridwan Kamil mah bye-bye aja tuh. Gak berhenti sampai situ, si Tempo mau bangun narasi seakan-akan Kang Deddy itu mau bikin dinasti politik yang negatif, tanda kutip. Kalau menurut kita semua, membangun dinasti politik itu sah-sah aja, asal si akarnya ini, Kang Deddy-nya ini, memang disegani masyarakat, memang penuh kepositifan. Jadi turun-temurun itu membawa hal yang baik. Kan kalau kita nonton kontennya Kang Deddy juga kan penuh nilai-nilai kedermawanan, membantu orang yang susah. Ya semua orang udah tahu lah. Nah hal-hal kayak gini emang gak diajarin sama Kang Deddy ke Aula, misalnya ke Nyihiang. Nah kalian pasti tahu kan istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya saya yakin begitu. Nah kalau membangun dinasti politiknya seperti itu, oke, menurun ke anaknya bisa membawa positif. Ya kenapa enggak? Nah ini beda cerita sama Bu Ane kemarin. Yang ngikutin sepak terjangnya Bu Ane Ratna, coba komen di bawah. Di tengah-tengah video, mereka nyinggung tentang bisnisnya Kang Deddy, dari mulai bandar beras sampai jadi peternak. Saking nggak tahu apa yang dikomentari, mereka sambil nyinyir ngejek gitu loh. Ayam pelung, wok katanya. Biarin, kita mah kesederhanaan orang Sunda. Emang itulah kami, beternak, nganggon sapi, domba, sama bertani. Terus kenapa? Kan bukan usaha yang haram kan? Ih kamu ya. Aing nggak habis pikir lagi ya sama Tempo ini. Mereka sebegitu niatnya membangun citra negatif ke Kang Deddy, membangun narasi-narasi yang negatif. Sampai di komen itu Kang Deddy kalau ada channel itu dia ngontrol. Ya emang iya tuh, itu channel pribadinya atas nama dia. Kan itu hak dia loh. Nah kalian juga kan sebelum upload minta dulu ke tim editing kalian, minta dulu ke bos kalian. Ini layaknya di-upload. Gimana sih kalian itu? Sesama YouTuber jangan saling menjatuhkan deh. Sisanya dari video itu sebelum mau habis, kesimpulan mereka itu ngebuka cerita-ceritanya Kang Deddy kenapa keluar dari Golkar. Aduh please deh, itu kalian itu jurnalis ngakunya, tapi tidak menyediakan berita yang aktual, berita yang bener-bener dibutuhin masyarakat sekarang. Kalian itu jatuhnya jadi berita gosip, nyinyirin Kang Deddy, sosoknya Kang Deddy, bukan kebijakannya. Coba kalian tuh lebih concern kayak ke barak militernya gimana, terus sama kebijakan-kebijakan lain. Gue lebih nonton loh kayak gitu, bukan hal-hal yang kontroversi, yang gak aktual, yang orang tahu cuman pengen ngebenci dia doang tanpa objektif ke hal apa yang dia lakukan ke pemerintah Jawa Barat sekarang. Sampai nyinggung hubungannya sama Kang Ridwan Kamil, ngapain coba? Kan punya kesibukan masing-masing loh. Gue aja nih jarang ketemu sahabat gue yang di kota lain. Emang karena sibuk masing-masing, gitu aja sih, simple. Di akhir videonya, tibalah pada konklusi, pada kesimpulannya. Kesimpulan yang dari Mas Pram itu bilang kalau KDM itu fix populis, mirip-mirip Jokowi. Udah titik. Gak ada dia jelasin populis yang gimana. Itu populisnya positif kah? Itu populisnya negatif kah? Mas Pram, asal kamu tahu, populis itu ada positifnya, yaitu responsif. Apa dampak dari responsif? Jadi kalau ada masalah apa-apa bisa lewat Kang Deddy. Langkah cepat penyelesaian masalah. Apa ruginya punya pemimpin yang populis? Dan lagi, bukan sosok populis yang ada dalam KDM, tapi karismatik.
Emang nggak kerasa sama Mas Pram dari pidatonya yang membangkitkan semangat orang-orang Sunda? Kalau pemimpin cuma sekedar birokrat, nggak punya kedekatan sama masyarakat, kita serasa nggak punya sosok loh. Kita harus jujur dan berani kalau rakyat kita itu seperti bayi yang perlu diasuh, perlu sosok yang dekat dengan rakyat. Ya mau gak mau, itulah karakteristik rakyat Nusantara. Justru KDM itu paket lengkap. Dia nggak cuma sekedar populis, namun juga karismatik dan paternalistik. Sadar nggak kamu, dia membranding dirinya sebagai Bapak Aing. Dia mau jadi sosok ayah untuk semua rakyat masyarakat Jawa Barat. Apalagi yang ada dalam sosok KDM banyak. Transformasional, transaksional. Kalau mau dibedah nih, bisa dalam satu video itu. Nanti ya, aku bikinin video tentang itu. Kesimpulan saya untuk Tempo, jadilah jurnalis independen. Jadilah media yang kredibel. Kalau kamu kurang uang, Tempo, terus teranglah sama Kang Deddy. Terus teranglah sama masyarakat. Biar masyarakat tahu apa masalah kamu. Oke? Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat.